Bocah aneh ini bermain di pinggir sumur bersama ibunya. Mereka juga kerap bermain ayunan di akar pohon itu. Sang ibu selalu menyayangi Pisrapa dengan sepenuh hati. Pisrapa hanya memiliki ibu sebagai teman bermainnya. Cinta ibunya membuat Pisrapa merasakan kebahagiaan. Pisrapa tidak akan membiarkan siapapun menyakiti sang ibu, termasuk dari tangan ayahnya sendiri. Ternyata pria yang ada di dalam foto itu adalah Pisrapa. Ragapa bersama Maithili dan Sumit bergerak cepat ke alamat rumah Pedapati. Ayah Pedapati mengizinkan mereka memeriksa berkas kamar putrinya. Seorang wanita tua berambut putih mengagetkan Maithili. Wajah wanita itu sangat mirip dengan hantu yang menghabisi Murugan dan Arteria di kereta api. Kondisi mental istrinya terganggu sejak Pedapati mengakhiri hidupnya sendiri. Melihat salah seorang pria di foto itu, ayah Pedapati menyebutkan pria itu teman belajar Pedapati, tapi identitasnya tidak diketahui. Ragapa disarankan bertanya kepada guru mereka yang bernama Busan Verma. Ragapa pergi menemui Busan Verma di desa Simhalapali. Busan yang seorang guru sangat mengenal sosok pria di foto itu. Namanya adalah Pisrapa Putra. Busa juga bercerita bahwa Pisrapa Putra lahir dalam kondisi cacat fisik. Kondisi ini membuat dia dibenci oleh ayahnya sendiri. Untung saja ada sang ibu yang selalu menyayanginya dengan sepenuh hati. Pisrapa hanya memiliki ibu sebagai teman bermain. Mereka biasa bermain catur, petak umpet, dan yang lainnya. Untuk memberikan pendidikan, Pisrapa didaftarkan belajar ke tempat Busan Verma. Pisrapa belajar dengan rajin hingga beranjak dewasa. Pedapati juga ada di sana sebagai salah satu murid seperti Pisrapa. Suatu hari stasiun radio Swarnamaya yang baru didirikan mencari seorang presenter. Pisrapa yang memiliki suara indah diminta ibunya untuk melamar menjadi presenter radio. "Nak, saya akan bangga kalau kamu bisa jadi presenter radio. Kamu pasti bisa," ujar sang ibu. Pisrapa mau mencoba demi membuat ibunya bangga. Suara Pisrapa direkam dan dikirim ke stasiun radio Swarnamaya untuk diseleksi. Pada saat pengumuman, nama Pisrapa Putra terpilih dari sekian banyak pelamar. Pisrapa sangat bahagia. Ibu Pisrapa juga bangga putranya akan menjadi presenter radio. Beberapa waktu kemudian, sebuah pamflet mengumumkan bahwa Vedavati adalah presenter radio Swarnamaya. Padahal suara Pisrapa lah yang digunakan di radio itu. Ibu Pisrapa hanya bisa menangis. Seketika amarah Pisrapa pun memuncak. Pisrapa merobek pamflet itu dan pergi ke stasiun radio. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Akhirnya cerita misteri Pisrapa yang berubah menjadi hantu masih sangat membingungkan Ragapa, Maithili, dan Sumit. Maithili merasa simpati dan kasihan dengan nasib Pisrapa yang hanya dimanfaatkan suaranya. Obrolan mereka terhenti setelah mobil menabrak seekor guguk. Mereka turun untuk melihat kondisi guguk itu. Rupanya mereka sedang berada di lokasi kuburan. Kejutannya, salah satu kuburan itu atas nama Busan Verma yang tertulis meninggal di tahun 2007. Itu artinya orang yang telah mereka temui bukan Busan Verma melainkan Pisrapa yang menyamar. Tiba-tiba suara tawa Pisrapa muncul lagi. Ragapa dan Maithili serta Sumit berlari ke mobil untuk segera pergi. Tapi Maithili tersandung, senter di tangannya jatuh dan hancur. Tanpa senter itu, hantu Pisrapa berani muncul secara langsung. Pisrapa mengejar mobil mereka. Ragapa ngebut secepat mungkin. Anehnya suara Pisrapa terdengar di radio mobil itu. Lalu tanpa diduga, sebuah truk menabrak mereka. Ragapa dan Sumit tidak apa-apa. Hanya Maithili yang terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Maithili terlihat masih ketakutan. Ragapa merasa bersalah kepada Maithili. Dia harus segera mengakhiri ancaman dari hantu Pisrapa. Hanya saja semuanya masih misteri. Ragapa dan Sumit masih asik ngobrol. Sedangkan di dalam ruangan, Maithili didatangi suara Pisrapa. Rupanya Pisrapa memang hantu yang tidak hanya muncul di malam hari. Kemudian bagaimana kisah ini selengkapnya? Saksikan next part. Perempuan ini kerasukan hantu yang paling mengerikan. Wajahnya menyeringai dan langsung menyerang pria itu. Dengan pisau di tangannya, Maithili siap menikam Ragapa. Sehingga Ragapa menyuntikkan obat bius ke tubuh Maithili yang membuat Maithili pun jadi lemas tidak sadarkan diri. Ragapa masih cemas dengan kondisi Maithili yang sudah dirasuki hantu. Perhatiannya teralihkan saat melihat seorang petugas rumah sakit membawa gas dari perusahaan KDA. Ragapa teringat gas yang sama pernah dia lihat di stasiun radio Swarnamaya. Kemudian Ragapa pergi ke pabrik gas KDA itu untuk mencari manajer gudang Surrender. Ragapa menanyakan tentang gas dari KDA yang ada di stasiun radio Swarnamaya. Kenapa gas bisa ada di sana? Lalu apa hubungan Anda dengan kematian Pisrapa Putra? Tanya Ragapa. Pertanyaan Ragapa membuat Surrender panik. Surrender memerintahkan orang-orangnya menyerang Ragapa. Untungnya Ragapa pandai bertarung guys. Semua anak buah Surrender dikalahkan. Ragapa juga menghajar Surrender. Demi keselamatannya, Surrender mau menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Surrender merupakan kakak Vali Kumar yang mendirikan radio Swarnamaya.
Falikumar menjalin hubungan dengan Vedavati dan mereka akan menikah. Surender membantah pihak radio menggunakan suara Pisrapa. Fakta sebenarnya, sejak awal mereka menggunakan suara Vedavati. Pisrapa hanya kecewa karena suara Vedavati lebih indah dan dipilih. Pisrapa datang ke stasiun radio dan menyiksa Vedavati. Pisrapa melucuti pakaian Vedavati. Bukan itu saja, Pisrapa juga mengenakan pakaian Vedavati. Dia masuk ke ruangan studio untuk menyerang Falikumar dan teman-temannya yang sedang bekerja. Pisrapa memaksa agar dijadikan presenter radio sesuai permintaan ibunya. Tentu saja Falikumar dan yang lainnya tidak mau. Mereka mengeroyok Pisrapa dan berhasil mengikatnya. Sementara Vedavati sangat ketakutan dan berlari pulang tanpa pakaian. Tidak kuasa menanggung malu, Vedavati memilih untuk mengakhiri hidupnya. Falikumar marah besar atas kematian Vedavati yang disebabkan oleh Pisrapa. Falikumar menyiksa Pisrapa dengan menggunakan gas sarap sarin. Gas itu membuat Pisrapa tidak bisa tidur. Wajah Pisrapa terus disenter agar tersiksa. Setelah 12 hari tanpa makan dan tidur, Pisrapa meninggal. Mayat Pisrapa dikubur di dekat rel kereta api. Tapi malam harinya, Falikumar bersama semua temannya meninggal. Usaha Pisrapa untuk memenuhi keinginan ibunya berakhir menggenaskan. Tapi ada satu hal lagi. Fakta penting yang diungkap Surender ternyata ibunya meninggal setelah melahirkan Pisrapa. Ragapa benar-benar terkejut mengetahui itu. Fakta sebenarnya, Pisrapa sering menyendiri karena ayahnya tidak begitu peduli. Suatu hari Pisrapa terbangun ketakutan dari tidurnya karena suara guntur. Suara ibunya terdengar memanggil-manggil dari sebuah cermin. Pisrapa melihat ibunya ada di dalam cermin. Pisrapa yang mendambakan kasih sayang seorang ibu mulai bermain dengan ibunya yang ada di dalam cermin. Ayah Pisrapa membuang cermin agar putranya tidak terlihat seperti orang gila. Pisrapa justru sangat marah, ayahnya sendiri dia habisi karena dianggap telah menyakiti ibunya. Dia itu monster. Untuk menghadapi hantu Pisrapa, kamu harus minta bantuan orang suci yang dulu menyegel pintu stasiun radio, ucap Surender. Kemudian bagaimana kisah ini selanjutnya? Saksikan next part. Pak tua berusia 100 tahun ini pun sedang menyembuhkan pasiennya yang kerasukan. Tiba-tiba air di kolam bergejolak menandakan ada yang membutuhkan bantuannya. Ternyata Raghav dan Surender datang menemuinya. Pak tua ini mengatakan orang suci yang mereka cari, Sarma, telah meninggal sejak lama. Dan dia adalah penerus Sarma. Swamiji mau membantu masalah Raghav. Dia langsung membaca isi pikiran Raghav. Dalam waktu singkat, Swamiji bisa mengetahui masalah yang sedang menimpa Raghav. Ternyata hantu Pisrapa sebenarnya tidak pernah bisa masuk ke stasiun radio itu setelah tempat itu disegel dengan mantra suci. Pisrapa selalu ingin masuk ke stasiun radio karena cermin yang dianggap sebagai ibunya tertinggal di sana. Raghav justru datang bersama rombongan membuka segel dari mantra suci. Oleh sebab itu, Pisrapa bisa ikut masuk untuk mencari ibunya. Disinilah masalahnya. Saat itu banyak ulat di cermin. Rombongan Raghav menginjak dan menghancurkan cermin itu. Di mata Pisrapa, ibunya telah dihabisi. Itulah yang membuat Pisrapa ingin menghabisi Raghav dan rombongannya untuk balas dendam. Lalu bagaimana cara menghadapi hantu Pisrapa? Swamiji memberikan solusi. Raghav harus bisa menemukan 3 benda yang terkait dengan hasrat pikiran dan kekuatan Pisrapa. Hanya dengan menyatukan ketiga benda itu, roh Pisrapa bisa diusir dari dunia ini. Setelahnya Raghav membawa Maithili ke asrama Swamiji dan muridnya menjaga Maithili yang masih dirasuki. Pisrapa, Raghav bersama teman-temannya bertugas mencari 3 benda yang berhubungan dengan Pisrapa. Mereka pergi ke rel kereta api tempat tubuh Pisrapa dikuburkan, tapi tidak ada apapun yang didapat di sana. Raghav juga pergi ke stasiun radio tempat Pisrapa dihabisi. Pemancar radio diambil yang diyakini sebagai hasrat Pisrapa dan ibunya. Selain itu, Raghav pergi ke bekas rumah Pisrapa. Di sana ditemukan papan catur yang terikat dengan pikiran Pisrapa. Raghav menyerahkan 2 benda itu kepada Swamiji. Tapi Swamiji tidak bisa melakukan ritual. Mereka masih kurang 1 benda lagi yang terkait dengan kekuatan atau energi Pisrapa. Masalahnya Pisrapa yang berada dalam tubuh Maithili mulai mengamuk. Mantra-mantra suci Swamiji tidak berguna. Swamiji dan yang lainnya dihajar tanpa bisa melawan. Raghav juga dilukai. Tapi saat menyentuh gelang Raghav, tubuh Maithili terpental. Rupanya gelang itulah yang melindungi Raghav. Menyadari kekuatannya, Raghav memasang gelang itu ke tangan Maithili. Tubuh Maithili pun lemas. Giliran tubuh Raghav yang ingin dimasuki roh jahat Pisrapa. Raghav berusaha melawannya di alam pikiran, sampai-sampai Raghav tidak sadar melukai dirinya sendiri. Raghav masih mampu melawan pengaruh Pisrapa. Saat itulah Raghav menyadari benda ketiga yang terikat dengan energi Pisrapa adalah tali pusarnya.
Maithili diminta mengambil tali pusar itu yang ada di gudang bawah. Sialnya Pisrapa berhasil merasuki tubuh Ragapa yang sedang tidak fokus. Swamiji terpaksa mengikat Ragapa dengan kekuatan gaib. Maithili datang membawa benda ketiga. Akhirnya ritual bisa dilakukan. Roh Pisrapa ditarik dari tubuh Ragapa, lalu dimasukkan ke sebuah benda agar tidak bisa berkeliaran lagi. Sekarang Ragapa dan yang lainnya terbebas dari ancaman. Dia telah berhasil menghadapi hantu asli. Beberapa hari kemudian, Ragapa dan Maithili liburan ke pantai. Ragapa merasa masalah Pisrapa belum sepenuhnya berakhir. Aneh saja rasanya Pisrapa menjadi kejam setelah bisa melihat ibunya di dalam cermin. Ragapa curiga semua itu bukanlah halusinasi Pisrapa, tapi ibu Pisrapa benar-benar menampakkan diri kepada putranya melalui cermin. Nah guys, begitulah akhir dari kisah film ini. Saksikan terus ya film selanjutnya.